kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah akuntansi keuangan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Miftah Fajriani yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang tugas 5.1 dan 5.2 yang berkaitan dengan materi rekonsiliasi bank. Namun, saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh 6 orang teman saya, yaitu Nur Hikmah, Rizky Nadia Irfan, Dinda Rahmawati, Ainun Sarani Rahman, Muhammad Zulkifli Hasim, dan Alhani Kinan Rahmanu. Baik, untuk efisien waktu, mari kita simak materi jawab pertama yang akan dibawakan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan soal 5. PT Biang Lala pada tanggal 2 Januari 2015 saldo cadangan penurunan nilai piutang sebesar Rp 25 juta. Pada 1 April 2015, piutang dari seorang pelanggan sebesar 15 juta dihapuskan karena pelanggan tersebut terbukti pailit dan tidak akan membayar piutangnya. Pada tanggal 2 September 2015, piutang yang definisi signifikasi yang sebelumnya diturunkan nilainya dilunasi sebesar nilai tercatatnya. Nilai piutang tercatat pada tanggal 36 sebesar 36 juta yang terdiri dari nilai piutang bruto sebesar 40 juta dan cadangan penurunan piutang sebesar 4 juta. Pada 1 November 2015, PT Biang Lala menerima pelunasan piutang sebesar 5 juta dari piutang yang sebelumnya telah dihapuskan. Pada 31 Desember 2015, perusahaan menghitung ulang penurunan nilai piutang dan diperoleh informasi penurunan nilai piutang untuk yang di individual signifikan 3 juta, penurunan nilai piutang untuk kolektif sebesar 7 juta. Yang diminta: A. Buatlah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut. B. Hitunglah rekonsiliasi saldo cadangan piutang awal dan akhir periode yang ditampilkan dalam catatan atas laporan keuangan. Baik, saya akan serahkan kepada teman saya, yaitu Ainun Sarani Rahman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal 5.1 bagian A, jurnal penurunan nilai. Tanggal 1 April 2015, penghapusan piutang dari pelanggan. Jurnalnya, cadangan penurunan nilai piutang pada piutang dagang, masing-masing sebesar 15 juta. Tanggal 2 September 2015, pelunasan piutang. Jurnalnya, kas sebesar 36 juta, cadangan penurunan nilai piutang sebesar 4 juta, pada piutang dagang sebesar 40 juta. Tanggal 1 November 2015, pelunasan piutang yang sebelumnya dihapuskan. Jurnalnya, piutang dagang pada cadangan penurunan nilai piutang, masing-masing sebesar 5 juta. Kas pada piutang dagang, masing-masing sebesar 5 juta. Tanggal 31 Desember 2015, jurnal penyesuaian penurunan untuk tahun 2015. Jurnalnya, beban penurunan nilai piutang pada cadangan penurunan nilai piutang, masing-masing sebesar 10 juta. Untuk jawaban selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya atas nama Hasim. Baik,
Terima kasih. Saya akan melanjutkan jawaban, yaitu rekonsiliasi cadangan penurunan nilai piutang, yaitu saldo awal periode senilai 25 juta rupiah, penghapusan piutang 19 juta rupiah, recovery piutang yang dihapus 5 juta rupiah, tambahan nilai penurunan periode tersebut 10 juta. Jika ditotal, maka saldo akhir periode berjumlah 21 juta rupiah. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Retina. Jawaban soal nomor 2 bagian A. Diketahui bunga sama dengan 6%, pinjaman sama dengan 400 juta rupiah. Hasil perkalian bunga efektif dan saldo piutang dalam kurung pinjaman sama dengan 400 juta rupiah ditambah 9 juta 990 rupiah dikali 6% sama dengan 24 juta 54.089 rupiah. Sekian jawaban penjelasan Anda akan dilanjut oleh teman saya itu. Baik, saya akan melanjutkan jawaban dari teman kita Rizky Nadia Irfan, yaitu bagian B, membuat tabel skedul pembayaran pinjaman. Nah, tahun ke-1 itu nilai awal pinjamannya yaitu 409 juta 80.990 rupiah. Nah, anggaran bunganya yaitu senilai 124 juta rupiah. Nah, bunga yang diperoleh adalah 24.544.859 rupiah. Sedangkan pokok pinjamannya yaitu 99.455.141 rupiah. Nah, nilai akhir pinjaman di tahun ke-1 itu hasilnya adalah 309.825.849 rupiah. Nah, tahun kedua di sini nilai awal pinjamannya yaitu senilai 309.625.849 rupiah. Nah, anggaran bunganya di sini yaitu yang dibayarkan 118 juta. Bunganya yaitu senilai 577.554. Nah, pokok pinjamannya di sini yaitu 99.422.449 rupiah. Nah, nilai akhir pinjamannya sisa 210.203.400 rupiah. Nah, di tahun ketiga nilai awal pinjamannya senilai 210.203.400 rupiah. Sedangkan anggaran bunganya yaitu senilai 112 juta. Nah, bunga yang dibayarkan di sini adalah 12.612.204. Pokok pinjamannya yaitu senilai 99.387.796 rupiah. Nah, nilai akhir pinjamannya sisa 110.815.604 rupiah. Nah, di tahun keempat di sini nilai awal pinjamannya yaitu senilai 110.815.604 rupiah. Nah, anggaran bunga di sini senilai 106 juta. Nah, bunga yang dibayarkan di sini yaitu 6.648.936 rupiah. Nah, pokok pinjamannya di sini senilai 99 juta 351.000 rupiah 64 rupiah. Nah, nilai akhir pinjaman yang dibayarkan yaitu senilai 11.464.540. Baik, jadi hasil dari pembulatan pokok pinjaman yang saya sebutkan tadi hasilnya yaitu 11.464.540 rupiah. Nah, nilai akhir pinjaman saldonya di sini yaitu 0 karena sudah terbayar seperti tahun keempat. Baik,
itulah tadi pembahasan pokok saya terkait tabel schedule pembayaran pinjaman. Jawaban bagian C akan dilanjutkan oleh teman kita Rahmawati. Dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan jurnal pembayaran angsuran untuk bagian C. Yang pertama, di bagian debit ada kas, kemudian kas sebesar 124 juta, kemudian pinjaman yang diberikan sebesar 118 juta, dan di posisi kredit ada pendapatan bunga sebesar 24 juta. Mulai. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan bagian C, yakni jurnal pembayaran angsuran. Yang pertama, di posisi debit ada kas 124 juta, kemudian pinjaman yang diberikan sebesar 118 juta, dan di posisi kredit ada pendapatan bunga sebesar 24.544.859 rupiah. Dan kedua ada jurnal pembayaran bunga akhir tahun ketiga dan jurnal pembayaran bunga akhir tahun keempat. Di posisi debit terdapat kas sebesar 112 juta rupiah dan pinjaman yang diberikan sebesar 106 juta rupiah. Kemudian di posisi kredit terdapat pendapatan bunga sebesar 6.948.936 rupiah. Itu saja yang dapat saya sampaikan di pembahasan kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari teman-teman saya. Sekian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.